Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Anita Sari, peserta Latsar dari Kabupaten Magelang, akan memaparkan mengenai pengalaman saya belajar isu-isu kontemporer. Menghadapi perubahan zaman yang bergejolak ini, apalagi di masa pandemi, seorang PNS harus bisa menghadapi perubahan lingkungan agar tidak tertinggal dan dapat beradaptasi dengan perubahan. Oleh karena itu, perlu adanya modal insani yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil. Hanya individu tersebut yang bisa mengembangkan modal insani di dalam dirinya, bukan orang lain. Modal insani yang harus dikembangkan oleh seorang pegawai negeri sipil diantaranya, yang pertama, intelektual, yang kedua, emosional, yang ketiga, sosial, keempat, ketabahan, kelima, etika atau moral, dan yang keenam adalah kesehatan. Nah, dengan memiliki modal insani tersebut, seorang PNS bisa menghadapi isu-isu kontemporer yang marak terjadi dengan bijaksana. Apa itu isu kontemporer? Nah, menurut Barry Jones and Case, isu adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis. Sedangkan kontemporer adalah suatu hal yang modern, yang eksis dan terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang. Teman-teman, apa saja contoh isu global ya? Nah, yang pertama contohnya adalah kelangkaan energi. Yang kedua, global warming. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan informasi. Keempat, kelangkaan pangan dan air. Kelima, proxy war. Keenam, korupsi. Ketujuh, narkoba, terorisme, dan masih banyak lain. Dalam menghadapi isu-isu kontemporer tersebut, diperlukan peran dan fungsi seorang ASN. Yang pertama, seorang ASN sebagai iron stock atau penerus. Yang kedua, sebagai agent of change atau pembawa perubahan. Yang ketiga, sebagai social control di masyarakat. Dan yang keempat adalah moral force, yaitu menjaga moral. Nah, agar kita tidak tersebar hoaks, maka kita harus bisa menganalisis isu-isu kontemporer yang berada di masyarakat. Ada beberapa teknik dalam menganalisis isu, yaitu kita dapat menggunakan teknik tapisan, menggunakan AKPL, yaitu aktual, kehalayakan, problematika, dan kelayakan. Juga kita bisa menggunakan USG atau Urgency, Seriousness, and Growth. Selain itu, kita bisa menggunakan mind mapping, fishbone, ataupun analisis SWOT. Demikian hasil belajar saya mengenai isu kontemporer. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.